Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amali Soleha dengan NIM 190311100065. Saya dari program studi agroteknologi angkatan 2019 kelas B Universitas Sriwijaya Madura. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani komoditi padi di daerah saya, yaitu di daerah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk yang pertama, untuk padi itu sendiri itu merupakan bahan pangan utama dan juga komoditi strategis di Indonesia. Untuk komoditi unggulan itu sendiri, itu dapat diartikan sebagai komoditi yang mempunyai nilai tambah dan juga produksi besar, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Nah, untuk penempatan suatu komoditi unggulan itu sendiri, itu harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya, di mana dalam komoditi tersebut itu merupakan komoditi yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat. Nah, untuk komoditi unggulan di daerah saya, yaitu di daerah Pamekasan, itu komoditi unggulannya itu padi. Karena dapat dilihat di data Badan Pusat Statistik BPS, itu produksi padi itu mencapai 5.885 ton dengan luas panennya mencapai 1.112 hektar. Sehingga dari data tersebut itu merupakan data tertinggi produktivitas di daerah saya. Sehingga itu membuat padi menjadi salah satu komoditi unggulan di daerah Kecamatan Pamekasan. Nah, yang pertama ada perencanaan usaha tani agribisnis. Nah, untuk titik tolak perencanaan agribisnis itu sendiri, itu merupakan perbandingan kuantitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja, dan juga jumlah modal. Untuk titik tolak perencanaan agribisnis ini ditekankan pada faktor-faktor produksi paling langka. Bila tanah paling langka, itu lakukan insentifikasi usaha tani, dan bila tenaga kerja paling langka, itu lakukan peningkatan produktivitas persatuan tenaga kerja. Dan bila modal itu yang paling langka, itu melakukan eksentifikasi usaha tani. Nah, ada 3 cara menyusun suatu perencanaan usaha tani. Yang pertama itu ada determine, yang kedua ada self-determine, dan yang ketiga itu ada joint plan. Jika harus memilih, saya akan memilih joint plan. Joint plan itu sendiri yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun dan ditentukan oleh petani dengan pemerintah. Dalam hal ini, instansi yang berwenang bersama dengan petani. Nah, dengan cara ini, petani akan lebih mudah mengembangkan produktivitas usaha taninya karena langsung bekerja sama dan dibantu oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu analisis dan pendapatan. Di sini saya mempunyai data, yaitu diketahui kebutuhan benih sebanyak 20 kilo itu sebesar 120.000, dan pupuk kandang sebanyak 1000 kilo itu sebesar 1 juta, dan sekam padi sebanyak 20 karung itu 40.000, dan pupuk NPK Kujang 5 karung itu sebesar 600.000, dan juga pupuk NPK Ponska sebanyak 3 karung itu sebesar 360.000, dan juga pestisida atau insektisida sebanyak 150.000, dan biaya tenaga kerja itu sebesar 2.810.000. Nah, jadi dari data yang saya bacakan tadi itu diperoleh total biaya variabelnya atau TVC itu sebesar 5.080.000. Nah, lanjut untuk total biaya tetap atau TFC-nya itu di sini ada diketahui sewa lahannya itu sebesar 1 juta, dan juga biaya lain-lainnya itu sebesar 150.000. Dan di sini saya juga mencari
penyusutan atau P-nya dengan cara kos dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis atau tahun. Nah, di sini kosnya diketahui sebesar 8.500.000 dikurangi nilai sisa tadi yaitu 1.500.000 dan untuk umur ekonomisnya itu dibagi yaitu 5 tahun. Sehingga dapat diketahui nilai penyusutannya itu sebesar 1.400.000 per tahun. Jadi, jika dijumlahkan untuk total biaya tetapnya atau TFC-nya itu diketahui sebesar 2.550.000. Nah, selanjutnya untuk biaya totalnya atau TC-nya itu diketahui dengan cara total biaya variabel atau TVC-nya tadi itu ditambah dengan total biaya tetapnya yaitu TFC. Sehingga dapat diketahui TVC-nya tadi 5.080.000 ditambah dengan TFC yaitu 2.550.000 dan menghasilkan total biaya sebesar 7.630.000. Lanjut, untuk jumlah produksi di sini itu sebesar 7 ton per hektar. Dan setelah dikeringkan susut menjadi 18% menjadi 5,74 ton. Untuk harga jualnya itu sendiri, harga jual dari komoditas itu sendiri itu sebesar 6.500 per kilo. Sehingga dapat diketahui total penerimaannya atau TR-nya itu dengan cara jumlah produksi tadi atau X dikali harga jual, yaitu untuk jumlah produksinya itu 5,74 ton diubah menjadi kilo yaitu 5.740 baru dikalikan oleh harga jualnya sebesar 6.500 sehingga total penerimaan atau TR-nya itu dapat dihasilkan sebesar 37.310.000. Jadi kita dapat memperoleh keuntungan atau menghitung keuntungannya itu dari total penerimaan tadi atau TR-nya dikurangi biaya totalnya yaitu TC sebesar 37.310.000 dikurangi total biaya total yaitu 7.630.000 menjadi sehingga dapat diperoleh keuntungan 29.680.000. Nah, apakah usaha tani tersebut layak atau tidak? Nah, kita itu mencari RC rasionya dengan cara TR dibagi TC. TR dibagi TC. Untuk TR-nya itu sendiri tadi 37.310.000 dibagi TC yaitu 7.630.000 sehingga dihasilkan 4,88. Jadi RC rasionya itu lebih besar dari 1. Dikarenakan RC-nya itu lebih dari 1, maka usaha tani tersebut termasuk menguntungkan atau layak. Nah, yang ketiga itu ada kemitraan dan pembiayaan. Pada dasarnya, maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan dan saling menguntungkan atau win-win solution dan bertanggung jawab. Nah, untuk manfaat kemitraan itu sendiri, itu yang pertama, meningkatkan pendapatan usaha tani kecil dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang ketiga, ada peningkatan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha tani kecil. Yang keempat, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja, dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu ada sumber pendanaan. Dalam kasus usaha tani,
sumber pendanaan atau sumber pembiayaan yang digunakan itu biasanya dari modal sendiri atau kekayaan bersih. Tapi jika masih kurang, petani itu dapat meminjam dari bank terdekat sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Untuk sumber pembiayaan yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Pamekasan, itu ada beberapa sumber pendanaan. Di sini ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pinjaman daerah. Jadi di daerah saya itu ada sumber pendanaan dari yang tadi saya sebutkan. Lanjut, untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal. Untuk yang pertama itu pembiayaan internal itu sendiri. Kekurangannya yang pertama itu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi, sehingga tidak menjadi beban bagi pengusaha tani itu sendiri. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Artinya perolehan dana diperoleh oleh setoran pemilik modal. Nah, yang ketiga, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Yang keempat, tidak ada keharusan pengembalian modal. Artinya, modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Untuk kelebihannya, jumlahnya itu terbatas. Artinya, untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya itu relatif terbatas. Yang kedua, perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru itu sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha taninya. Dan yang terakhir, untuk kelebihannya itu kurang motivasi pemilik. Artinya pemilik usaha tani yang menggunakan modal sendiri, motivasinya usahanya itu lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Lanjut, untuk pembiayaan eksternal, kekurangannya itu dikenakan biaya atau bunga tambahan yang pertama. Yang kedua, itu harus dikembalikan, dan yang ketiga, itu akan menjadi beban moral. Untuk kelebihan pembiayaan eksternal, di sini yang pertama ada jumlahnya itu tidak terbatas. Yang kedua, motivasi usaha taninya tinggi. Dan yang ketiga, lebih cepat mendapatkannya daripada harus berusaha seperti modal sendiri atau internal. Nah, yang terakhir di sini ada persoalan pembiayaan dan solusi pembiayaan. Untuk persoalan pembiayaan yang dihadapi, itu yang pertama, kurangnya dukungan permodalan bagi petani kecil sehingga petani kecil kesulitan dalam hal modal. Yang kedua, kurang pahamnya petani terhadap pinjaman modal yang disediakan oleh pihak bank. Dan yang ketiga, belum adanya asuransi pertanian dan bank khusus pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan infrastruktur. Nah, untuk solusi atas pembiayaannya itu mungkin adanya penyuluhan terhadap petani tentang pinjaman modal agar petani itu mengerti tentang tata cara peminjaman modal ke bank, dan juga mendukung modal bagi petani kecil. Nah, itulah video saya mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani di daerah saya dengan komoditi padi di daerah Kecamatan Pamekasan. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin bila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.